Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bang Gojek ya teman-teman. Salam satu aspal untuk seluruh driver online yang ada di seluruh Indonesia. Malam ini, hari apa nih? Hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 26 ya. 26 Bang Gojek di sini bareng teman-teman Bang Gojek ya dari komunitas driver Gojek itu. Malam ini Bang Gojek dan teman-teman udah selesai on bid ya. Malam ini Bang Gojek akan buat konten tentang masalah yang kemarin kami habis kopdar dari perwakilan DSU Gojek Batam gitu untuk masalah alokasi orderan itu apa benar ada gitu atau enggak itu, karena kan banyak teman-teman di sini yang dapat orderan itu sejam sekali gitu kan, tapi ada juga sebagian teman-teman yang masih tetap gacor gitu kan akunnya gitu. Jadi Bang Gojek akan bahas tentang masalah itu bareng teman-teman Bang Gojek di sini ya. Kebetulan teman-teman Bang Gojek ini yang pertama ini di sebelah ini Bang Reza, itu akunnya ya gacor lah bisa dibilang. Terus satu lagi Bang Hafiz yang di sebelah sini, itu orderannya wow luar biasa gitu ya, orderan gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibahas bareng teman-teman Bang Gojek ini, apa benar nggak sih alokasi orderan itu ada gitu kan, atau memang kitanya yang harus milih tempat untuk on bid gitu kan yang banyak orderannya gitu. Ya, kalau dari Bang Reza atau Bang Hafiz dulu yang mau duluan ya? Oke ya? Oke, senior dulu ya, senior dulu. Senior dulu. Oke. Kita junior no. Senior dulu ya, Bang Hafiz ya. Yang pasti nih, Bang Hafiz ini orderannya yang luar biasa gacornya di sini ya. Mungkin kalau driver teman-teman driver Gojek yang ada di Batam atau khususnya di Cikitsu, terus Botania 1 mungkin udah kenal dengan Bang Hafiz ini ya, yang orderannya pasti teman-teman pada tahu ya, dia super gacornya gitu ya. Oke, Bang Hafiz, kalau menurut Bang Hafiz sendiri gimana sih alokasi orderan itu setelah kita kemarin dari kopdar gitu, apa benar ada gitu alokasi orderan yang pembagian orderan 1 jam sekali itu, menurut Bang Hafiz gimana? Ya, kalau menurut saya sih alokasi order itu memang pertama-tama diterapkan itu memang ada rasanya ya. Cuman setelah kita jalankan memang ini sebenarnya butuh kesabaran juga, kita diuji kesabaran kita, terutama semenjak diberlakukannya sistem berkat ini. Kalau dari saya sih, kalau saya nilai sih itu kembali lagi ke titik-titik food kita. Jika memang kita mau mendapatkan food, tentu kita harus duduk di titik food yang ada, dan itu juga kembali ke akun kita juga. Kalau memang kita merasa akun kita food, berarti kita main di food. Tapi kalau akun kita go ride, itu kita harus berada di titik-titik perumahan. Tentunya jam on bidnya kalau untuk go ride itu pagi, kalau untuk food bisa pagi juga, bisa siang. Artinya harus konsisten juga waktunya. Dan kalau menurut saya sih satu yang tak kalah penting itu saldo ya kawan-kawannya, karena saldo juga penentu juga orderan kan. Karena kalau kita minus itu tentu pihak Gojek pun mungkin akan memberi orderan ke yang ada saldonya tentunya, karena kan ada sistem minus atau plusnya di situ. Bagi kawan-kawan memang kalau menurut saya sih kalau memang ingin lebih bagus ya tentu jam on bidnya lebih dibaguskan, lebih di maintain, kemudian bergerak, karena kan sistem sekarang kan kita nggak tahu nih 1 jam sekali, 2 jam sekali. Artinya kalau memang ingin merubah akun tentu kembali ke kita dan titik food yang kita tepati sekarang. Mungkin itu sedikit banyaknya dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mr. Reza yang dari Sambau ini. Oke, teman-teman ya, sahabat Bang Gojek ya. Kalau menurut Bang Hafiz tadi itu yang pertama itu yang pasti konsisten on bid ya. Konsisten on bid itu ya kalau menurut Bang Gojek memang penting ya. Karena jadikanlah Gojek ini seperti kita kerja biasa mungkin di tempat perusahaan yang ada jam kerjanya gitu. Kalau kita on bid misalnya dari jam 7 ya, usahakan tetap konsisten jam 7 gitu kan. Jadi jangan waktu itu jadi berubah-berubah, karena itu nanti akan ngaruh ke akunnya kita. Oh iya, jadi sekarang nih kita tanya dari Bang Reza ya. Kalau menurut Bang Reza sendiri itu gimana ya gitu tentang alokasi orderan ya? Atau apapun kita untuk spot-spot yang orderannya banyak kita on bid di sana gitu, atau jam-jamnya itu gitu. Ya. Kalau secara pribadi ya, kalau yang saya alami ya, kalau masalah sistem pemerataan ini sebenarnya tidak ada ya kan.
Karena yang saya alami pemerataan order yang pertama itu yang saya rasakan itu 1 jam 1 order. Tapi kalau sedangkan sekarang ini bisa 1 jam ataupun lebih ya Bang ya. Karena ada faktanya juga di lapangan, kawan-kawan kita bisa sampai 2 jam dapat order ataupun bisa 3 jam. Ya tak menentu. Ada juga yang bisa setengah jam ataupun yang 1 jam paling cepat ya kan. Nah jadi ya kembali lagi ke yang tadi ya, kalau bisa sih kita yang masalah on-beat ini ya konsisten, jangan ada perubahan waktu. Ya misalnya kita on-beat jam 8 ya jam 8, dan usahakan kalau bisa kita maksimal kita 8 jam. Ataupun kalau misalnya kawan-kawan mau lebih pun biar lebih bagus lagi akunnya, biar mendapatkan story lebih baik ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman ya kita ngukur badan kita juga ya, nggak bisa kita paksakan hari ini untuk mendapatkan orderan lebih banyak tapi besok tidak narik lagi gitu kan. Gitu. Ya, kadang sering kayak gitu ya. Betul. On-beat sampai dari pagi sampai malam ngalong, terus besoknya betul. waktunya keluarnya siang lagi ya. Itu. Nah, jadi satu itu. Terus yang poin kedua, kalau saya pribadi apapun orderannya jangan di cancel. Nah, itu soalnya sistem yang sekarang kita kan nggak tahu ya kan Bang ya. Nah, jadi kalau bisa apapun orderannya, mau GoFood, GoSend, GoRed, GoShop sekalipun kita ambil. Karena itu buat menambah riwayat atau histori kita. Jadi seumpamanya nanti ada perubahan lagi ke depannya, mudah-mudahan ada prioritas lagi, kita udah tenang gitu. Karena kita tidak banyak cancelan. Karena kita masalah menjaga performa itu nomor 1 kalau bagi saya. Karena yang saya rasakan kemarin akun saya food, tapi sekarang akun saya udah mulai campur. Udah ada GoRed, terus udah ada GoSend juga. Nah jadi nggak menentu, dan itu pun saya ambil semua gitu, nggak sampai saya cancel karena saya pun menjaga. Karena buat melatih, buat situasi sekarang apalagi pandemi COVID-19 ini sangat sulit, orderan pun makin menipis ya Bang ya. Jadi nggak bisa kita tentukan juga kita bahwa kita hari ini bisa gacor ataupun besok anyep, kita nggak tentu gitu kan. Jadi kalau bisa ya usahakan orderan apapun itu kita ambil, performa kita jaga, dan satu lagi kita apa namanya, masalah konsisten waktu pun itu kita jaga juga. Jangan sampai kita yang pertama on beat jam 8, besok berubah lagi jam 10, besok lagi berubah gitu. Nah itu nggak menentu jadinya kan. Nah kalau bisa saran saya perbanyak riwayat order, jangan sampai sering meng-cancel orderan, dan juga on beatnya tepat waktu. Apa yang kita perbuat jam awal itu kita perbuat terus kalau bisa. Nah itu aja sekedar kurang lebihnya dari saya. Oke teman-teman, jadi menurut Bang Reza seperti itu tadi ya, on-beat itu tetap juga ya seperti Bang Hafiz katakan tadi adalah konsisten waktu. Memang konsisten waktu ini yang susah gitu ya. Bagi para driver itu untuk mengkonsistenkan waktu itu yang biasanya sering terkendala gitu, karena Bang Gojek juga sering jumpa teman-teman itu konsisten waktu yang susah. Jadi selain dari konsisten waktu gitu kan, ini kan banyak nih driver tuh, ada yang prioritasnya GoRed, GoFood ya kan, atau GoSend gitu. Itu kalau untuk masalah waktu on beatnya sendiri bagusnya gitu ya kalau menurut Bang Reza. Bang Reza sekarang kan akunnya ini udah prioritas apa ini kan? Buat saya sekarang sih campur Bang akunnya, nggak nentu, kadang GoFood, kadang GoRed. Sekarang GoRed udah mulai masuk, GoRed jauh pun udah mulai masuk gitu. Kalau kemarin sebelumnya GoFood semua. Jadi udah mulai campur semua ya, untuk masuk orderan itu udah campur, nggak satu aja ya gitu ya. Betul. Tapi memang lebih bagus itu kalau prioritas, bagusnya prioritas untuk semuanya gitu ya. Betul. GoRed, GoFood, GoSend, GoShop masuk semua ya gitu, prioritas gitu ya kan. Kalau di sini kan di antara kita nih yang orderannya GoFood prioritas itu kan Bang Hafiz sendiri ya, Bang Hafiz ya. Mungkin kita bisa tanya nih ya sama Bang Hafiz gitu. Kalau untuk jam orderan yang dimulai untuk GoFood itu yang ideal atau bagusnya itu jam berapa gitu kan? Oke, mungkin sambil nyantai nih Bang Hafiz ya. Kita ngobrol-ngobrol santai ya. Oke, Bang Hafiz. Itu untuk orderannya gimana itu? Oke Bang ya. Kalau saya pribadi, akun saya memang rata-rata food ya. Jadi saya ambil jamnya jam makan siang antara jam 10 dan jam 11. Itu saya memang ambil jam makan siang. Kenapa? Karena makan siang itu kan sifatnya menyeluruh. Kalau pagi itu kan menurut saya sih mungkin hanya beberapa orang aja pagi. Cuman bisa juga pagi kalau emang semua mau pagi. Cuman kalau saya pribadi saya ambil jam 10, antara jam 10 jam 11. Karena makan siang itu kan sifatnya sudah menyeluruh lah. Nah, siapapun pasti butuh makan siang. Kalau sarapan kan ada yang sarapan, ada yang enggak. Nah, bagi saya seperti itu. Jadi saya ambil siang untuk mengcover orderan food yang siang sampai jam 2 siang. Nah, di situ kita main. Tentunya kita main di situ, ya di situ saya bilang tadi, saldo kita tentu harus mendukung. Terus kemudian lokasi kita
lokasi kita harus posisi di mana ada put-put yang mendominasi lah di situ, di kota-kota rekan-rekan semua. Nah, bagi saya seperti itu. Kalau memang ada variasi order, itu mohon jangan ditolak, tetap diambil seperti gosen, goret. Karena saya pribadi juga kadang variasi order sering masuk, cuman nggak tentu sehari ada goret 2 atau gosen 1, itu pun gosennya jarak dekat. Nah, kalau rekan-rekan semua, kawan-kawan ingin mengambil food, ya boleh pagi, boleh siang, tentunya dengan konsisten jam makan siang tadi. Nah, di situ saran saya seperti itu aja. Kemudian harus juga tahu titik-titik lokasi tempatnya, karena kalau durasi pengambilan food juga kan ada durasinya. Kalau kita lambat tentu kan ada durasi di server juga ada, yang saya tahu sih, tapi nggak tahu juga kalau memang berubah ya. Nah, jadi lebih cepat lebih baik, karena ada juga sebagian menunda nanti dulu. Jadi menurut saya sih lebih cepat sampai makan ke konsumen itu lebih baik, karena konsumen adalah raja. Apapun ceritanya, konsumen itu adalah raja. Tanpa konsumen kita tidak bisa apa-apa. Nah, itu pendapat saya. Mungkin ada tambahan lagi dari kawan-kawan lagi yang lain. Oke teman-teman, itulah dari pendapat dari Bang Hafiz ya, tetap juga konsisten waktunya. Kalau jam itu tadi, kalau untuk food sendiri bagusnya diambil jam-jam memang orang banyak order GoFood ya, contohnya makan siang. Terus titik kita on beat itu juga disesuaikan gitu ya. Jadi pilih titik spot-spot itu yang banyak restonya itu. Jadi jangan sampai kalau kita mau ingin orderan kita itu prioritas GoFood gitu, terus kita nongkrongnya di perumahan gitu kan, nggak masuk gitu, karena orderan GoFood di sana juga mungkin kurang. Mungkin dari perumahan itu mereka yang order GoFood, tapi restonya kan nggak di situ. Jadi mungkin orderan itu kan ambil yang kita terdekat ya gitu ya. Gitu juga tadi pendapat dari Bang Reza ya tentang masalah konsisten waktu juga. Jadi mungkin kalau Bang Gojek tangkap dari semua ini, yang pertama itu untuk teman-teman ya, untuk melatih akun juga lagi ya mungkin ya. Betul. Yang pertama itu konsisten waktu ya, konsisten waktu kita on beat itu harus dijaga. Terus habis itu pilihlah spot-spot yang memang mendukung untuk akun kita itu. Contohnya akun kita misalnya GoFood, seringlah kita pantengin atau kita duduk-duduk di tempat yang banyak orderan GoFoodnya. Terus kalau untuk orderan goret ya mungkin kita spot-spot yang untuk banyak orderan goret ya, mungkin di masa sekarang gitu, di masa pandemi COVID-19 ini untuk orderan goret kan agak berkurang ya. Ya mungkin kita pilihlah tempat-tempat yang memang biasa sering gitu, mungkin ya di daerah-daerah perumahan yang banyak anak kos yang mereka notabene kerja di PT, mungkin yang butuh tumpangan Gojek gitu untuk di sana gitu. Ya mungkin itulah gitu ya pembahasan Bang Gojek bareng teman-teman Bang Gojek malam ini. Semoga bisa jadi masukan bagi teman-teman seluruhnya gitu ya, untuk akunnya bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Ya mungkin kalau nanti teman-teman yang lain ada saran atau ada komentar, boleh komen di kolom komentar ya gitu ya. Juga masukan bagi Bang Gojek dan rekan-rekan Bang Gojek yang ada di sini gitu. Yang pasti ya jangan lupa ya buat teman-teman semua, bagi teman-teman yang suka dengan video Bang Gojek atau video Bang Gojek ini bermanfaat bagi teman-teman, boleh tolong di subscribe gitu dan diaktifkan loncengnya gitu kan, terus di share ya ke teman-teman yang lain ya. Mungkin teman-teman yang lain juga butuh informasi ini gitu ya. Mungkin sekian dulu dari Bang Gojek. Yang pasti salam satu aspal, sehat selalu dan jaga kesehatan apalagi di masa COVID-19 ini. Yang pasti untuk persiapan diri kita ya, sanitizer, masker, dan jaga jarak itu tetap harus diutamakan ya. Oke, sampai jumpa di video Bang Gojek selanjutnya dan terima kasih.